Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, NIM 72114180111 dari Rombel Akuntansi D 2018. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi di buku auditing, yaitu tentang bukti audit beserta contoh kasusnya. Jadi selamat menyaksikan. Pertama, saya akan membahas tentang definisi bukti audit. Nah, definisi dari bukti audit sendiri adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor guna menentukan apakah suatu informasi yang telah diaudit ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, sebenarnya tidak hanya bukti audit saja ya yang ada, tapi ada dua lagi, yaitu bukti hukum dan bukti ilmiah, di mana kegunaan mereka pun berbeda-beda. Kalau untuk bukti hukum itu digunakan untuk melindungi pihak yang tidak bersalah dari jeratan pidana. Kemudian untuk bukti ilmiah itu digunakan untuk pengujian hipotesis dalam suatu karya tulis ilmiah. Namun inti dari semua bukti ini ditujukan untuk membantu pihak terkait dalam penarikan kesimpulan agar tepat, efektif, dan efisien. Untuk capture yang kedua, ini tentang keputusan audit. Apa sih keputusan audit? Nah, keputusan audit ini adalah keputusan penting yang diambil auditor dalam menentukan jenis dan jumlah bukti yang harus diperoleh ketika melakukan penugasan. Dalam dalam keputusan audit ini ada 4. Yang pertama itu adalah prosedur apa yang ingin digunakan. Maksud dari prosedur apa yang ingin digunakan ini adalah rincian dari berbagai instruksi ataupun perintah guna menjelaskan bukti seperti apa yang harus dicari atau diperoleh oleh auditor. Kemudian yang kedua itu adalah ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini dimaksudkan sebagai suatu hak dari untuk auditor, di mana auditor ini berhak untuk mengubah satu atau keseluruhan sampel dalam populasi yang ingin diuji. Kemudian yang ketiga, ini item-item yang dipilih. Item-item yang dipilih ini sebagai tindak lanjut dari ukuran sampel yang telah dipilih. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah penetapan waktu, di mana penetapan waktu ini bersifat opsional atau sesuai dengan keinginan klien. Klien bisa menentukan penugasan ini harus selesai di awal ataupun di akhir periode. Nah, dalam dasar prosedur audit secara audit tertentu maupun untuk keseluruhan audit ini tercover dalam suatu program yang dinamakan dengan program audit, di mana di dalam program audit ini terdapat prosedur apa yang digunakan, kemudian di dalamnya mencakup ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktunya. Ketiga, di sini saya akan membahas tentang kewajiban auditor. Nah, kewajiban auditor ini ada 4. Yang pertama, bukti audit ini harus dirasa cukup dan tepat. Apa yang dimaksud cukup dan tepat? Cukup dan tepat ini adalah ketika pelaporan ini harus sesuai dengan fakta-fakta yang berada di lapangan, jadi tidak bisa dimanipulasi. Kemudian yang kedua, perlu mengetahui informasi yang digunakan itu berasal dari apa. Jadi informasi yang digunakan ini bisa yang pertama dari merancang atau melakukan bukti audit guna mempertimbangkan relevansi dan keandalannya, atau mungkin yang kedua jika informasi ini digunakan disiapkan oleh ahli atau spesialisnya gitu. Terus yang ketiga itu tentang ketika informasi ini dihasilkan dari suatu entitas. Kemudian yang terakhir itu adalah ketika ada rancangan uji pengendalian dan uji rincian yang ditetapkan untuk menentukan atau memilih cara sampel yang lebih efektif. Itu untuk indikator-indikator dari informasi yang digunakan. Kemudian yang ketiga tadi, itu adalah sampel untuk memperoleh bukti. Ini baru akan terlaksana ketika sudah menyiapkan uji pengendalian dan uji rincian guna memenuhi tujuan prosedur audit yang ada. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah inkonsistensi bukti audit, di mana inkonsistensi ini terjadi ketika ada satu bukti yang tidak sinkron dengan bukti yang lain. Ini yang menyebabkan auditor perlu mempertimbangkan dan menambahkan suatu kebijakan pengendalian di sini sehingga akan menghasilkan dampak yang saling berkaitan dengan bidang audit yang lain. Yang keempat, ini berkaitan tentang persuasivitas bukti, di mana
Persuasivitas bukti ini ditentukan oleh dua hal, yaitu ketepatan dan kecukupan. Apa ya? Sebagai notes di sini bahwa sifat bukti audit ini tidak mungkin auditor itu mengklaim memperoleh keyakinan 100% tentang pendapatnya itu dianggap benar gitu ya. Tapi auditor yakin bahwa pendapatnya ini benar dengan tingkat assurance yang tinggi. Itu sebagai disclaimer-nya atau sebagai notes-nya gitu ya. Kelima, ini adalah penjelasan tentang ketepatan dan kecukupan. Di mana yang pertama itu adalah ketepatan. Yang dimaksud dengan ketepatan sendiri ini adalah tentang ukuran mutu bukti, yang dimana ukuran mutu bukti ini dipengaruhi oleh dua hal juga, yaitu relevansi bukti dan reliabilitas bukti. Apa sih yang dimaksud dengan relevansi bukti dan reliabilitas bukti? Nah, ya, yang pertama itu adalah relevansi bukti. Itu bukti ini harus berkaitan dengan tujuan. Jadi harus saling berkaitan atau relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan gitu ya. Jadi tidak hanya mempertimbangkan dalam tujuan audit khusus saja, tapi harus bisa berkaitan dengan bidang audit yang lain gitu ya, atau tujuan audit yang lain. Kemudian untuk reliabilitas ini adalah mengacu pada tingkat kepercayaan suatu informasi ini itu dianggap layak atau tidak. Nah, dianggap layak atau tidaknya ini dipengaruhi oleh 6 indikator. Yang pertama, independensi penyedia informasi atau bukti. Kemudian yang kedua, ini adalah efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga adalah pengetahuan langsung dari auditor. Yang keempat adalah kualifikasi individu penyedia informasinya. Yang kelima, tingkat objektivitas, dan yang terakhir adalah ketepatan waktu. Itu adalah kecukupan bukti. Nah, kecukupan bukti ini mengacu pada diutamakan nih dalam ukuran sampel dan item-item yang dipilih gitu. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bukti audit, di mana jenis-jenis bukti audit ini ada 8. Yang pertama itu adalah pemeriksaan. Definisi dari pemeriksaan sendiri ini adalah perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva dan aset tetap atau aset tetap gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi, di mana konfirmasi ini untuk menggambarkan penerimaan respon secara langsung dan tertulis dari pihak ketiga yang bersifat independen. Kemudian yang ketiga ada inspeksi. Inspeksi ini adalah memeriksa dokumen dan catatan klien yang mendukung informasi dari yang telah disajikan gitu. Dan dokumen ataupun catatan ini bisa dari dua sumber, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Kemudian yang keempat itu ada prosedur analitis. Nah, prosedur analitis ini adalah suatu cara evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang saling berkaitan dan masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Kemudian yang kelima itu ada wawancara, yaitu upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis atas pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian yang keenam ada rekalkulasi, yaitu pengecekan ulang atas segala sampel kalkulasi yang telah disajikan gitu atau yang telah dilakukan klien. Kemudian yang ketujuh itu ada pelaksanaan ulang, yaitu pengujian independen yang dilakukan oleh auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Kemudian yang terakhir ada observasi atau kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh auditor atas prosedur dan proses yang dilaksanakan oleh klien. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dokumentasi audit. Apa sih dokumentasi audit gitu ya? Dokumentasi audit sendiri ini diartikan sebagai catatan utama tentang prosedur audit yang diterapkan, bukti-bukti yang telah dikumpulkan, dan penarikan kesimpulan yang disampaikan oleh auditor dalam melaksanakan penugasan. Nah, dalam dokumentasi audit ini terdapat tujuan-tujuan yang ada gitu. Yang pertama untuk tujuan umum itu adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa hasil audit yang telah diserahkan itu memadai dan telah dilakukan sesuai standar auditing yang berlaku. Kemudian untuk tujuan khususnya, yang pertama itu adalah sebagai dasar perencanaan audit di masa yang akan datang maupun masa sekarang. Kemudian yang kedua sebagai catatan bukti dan hasil yang telah dilakukan. Yang ketiga itu adalah data untuk menentukan
jenis laporan apa yang tepat untuk dilaksanakan. Terus yang terakhir atau yang keempat itu adalah sebagai dasar review oleh supervisor dan partner dari klien. Kan file ini adalah diartikan bahwa di akhir penugasan file-file audit yang telah disediakan oleh klien ini akan disimpan oleh KAP yang digunakan untuk referensi audit di masa yang akan datang serta untuk mematuhi standar audit yang berkaitan dengan retensi data. Kemudian untuk rahasia file audit ini sesuai dengan aturan 301 tentang kode etik perilaku profesional, di mana seorang anggota tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk mengungkapkan setiap informasi rahasia yang diperoleh selama penugasan profesional kecuali atas izin dari klien itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk persyaratan untuk retensi dokumentasi audit itu yang pertama itu adanya kertas kerja atau dokumentasi lainnya sebagai dasar bagi audit laporan tahunan maupun kuartalan. Yang dimaksud di sini adalah laporan keuangannya ya, jadi kertas kerja untuk laporan tahunan maupun kuartalan. Kemudian yang kedua itu adanya memo, korespondensi atau dokumentasi lain termasuk catatan elektronik yang berkaitan dengan audit dan review guna mendukung tadi untuk selanjutnya gitu ya. Itu untuk persyaratan dari retensi data. Kemudian dalam isi dan organisasi file audit ini ada beberapa. Mungkin yang bisa menjadi sorotan ini adalah di file permanen, di mana file permanen ini adalah file atau data yang bersifat historis atau berkelanjutan, yang sifatnya ini saling berkaitan antara audit satu dengan audit yang lain. Nah, file permanen ini meliputi yang pertama kutipan ataupun salinan dokumen perusahaan yang penting. Kemudian yang kedua, adanya analisis akun tahun sebelumnya yang tetap penting bagi auditor gitu ya. Untuk yang ketiga ini adalah informasi yang berkaitan dengan pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian resiko. Kemudian yang terakhir itu adalah hasil prosedur analisis dari audit tahun sebelumnya. Itu ada schedule pendukung. Apa yang dimaksud dengan schedule pendukung? Schedule pendukung adalah bagian terbesar dari informasi dokumentasi audit terperinci yang disiapkan oleh klien atau auditor untuk mendukung jumlah spesifikasi dalam laporan keuangan. Nah, jenis dari schedule pendukung ini sendiri ada beberapa gitu ya. Yang pertama itu adanya analisis, yang kedua adalah neraca saldo atau daftar, yang ketiga itu ada rekonsiliasi jumlah, kemudian yang keempat itu adalah pengujian kelayakan, yang kelima adalah ikhtisar prosedur, yang keenam adalah pemeriksaan dokumen pendukung, yang ketujuh adalah informasional, dan yang kedelapan itu adalah dokumen dari luar gitu ya. Untuk penyusunan dokumentasi audit ini ada 5. Jadi yang pertama, setiap file ini harus diidentifikasi secara wajar dengan informasinya. Kemudian yang kedua, dokumentasi ini harus memiliki indeks dan referensi silang guna mempermudah dalam pengaturan dan pengarsipan data. Kemudian yang ketiga, dokumentasi ini harus tersedia lengkap dan jelas. Jadi tentang pernyataan tertulis, kemudian penandatanganan prosedur analitis yang serta notasi langsung pada schedule. Nah, yang keempat itu adalah dokumentasi meliputi informasi yang cukup atau memenuhi tujuan audit tadi, di mana informasi yang cukup ini harus terlaporkan atau terlampirkan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Kemudian yang terakhir bahwa kesimpulan ini harus dinyatakan secara jelas. Ini adalah materi singkat tentang bukti audit beserta perintilan-perintilannya yang lain. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Jadi di contoh kasus ini saya mengambil contoh kasus yang menimpa Menteri Agama tahun 2012 yaitu Surya Dharma Ali yang didakwa melakukan tindakan pencucian uang dan korupsi dana haji di tahun 2012 yang merugikan negara sebesar 1,8 miliar. Aja ke review kasusnya. Jadi Surya Dharma Ali ini adalah mantan Menteri Agama yang didakwa melakukan penyelewengan dana haji pada kasus penyelenggaraan biaya haji di Kementerian Agama pada tahun 2012-2013. Nah,
Sebenarnya kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada sepanjang tahun 2004 sampai 2012. Nah, berdasar audit dari PPATK ini, ada transaksi yang mencurigakan sebesar 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya untuk apa. Kemudian, inilah yang menjadi pokok untuk diidentifikasi, di mana diindikasikan bahwa dana haji ini ditempatkan di bank secara tidak wajar dengan tidak adanya standarisasi yang jelas gitu ya. Sehingga modus pencucian uang inilah yang disampaikan PPATK kepada pihak KPK untuk ditindaklanjuti dan diselidiki lebih lanjut. Untuk analisis kasus dan landasan teorinya sendiri, jadi yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang landasan atau analisis kasusnya dulu ya. Jadi kasus ini itu dianalisis bahwa itu terjadi tindak kecurangan, yaitu tindak kecurangan ini adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan suatu pihak. Nah, selain itu, selain termasuk dalam tindak kecurangan, ini termasuk merupakan tindakan merugikan negara yang dilakukan oleh Surya Dharma Ali sebesar 27, sekian miliar dan sekitar 17,9 juta real yang menyebabkan kerugian negara sebesar itu yang dilakukan oleh Surya Dharma Ali. Landasan teorinya ini sebenarnya audit dari PPATK ini menggunakan dua jenis bukti audit. Yang pertama itu adalah pengendalian internal yang dilakukan sebagai apa ya? Sebagai suatu bukti prosedur analitis, di mana dalam kasus Surya Dharma Ali ini seolah pengendalian internal ini sudah dirancang sedemikian rupa agar fraud yang terjadi dapat disembunyikan dari pihak pembaca laporan atau auditor itu. Kemudian jenis bukti yang kedua itu adalah catatan akuntansi atau data dokumen dan catatan keuangan gitu ya, dan itu termasuk dalam jenis bukti inspeksi. Ini sebagai penguat dari prosedur analitis yang telah dilakukan. Ya, hanya jenis bukti yang kedua tadi ya, tapi bukti yang lain masih ada sebagai bukti pendukung. Yang pertama itu adalah bukti lisan, kemudian yang kedua adalah bukti fisik, yang ketiga itu adalah bukti dokumenter, kemudian adanya perhitungan atau mungkin catatan dari klien-klien, kemudian ada yang kelima itu perbandingan akun-akun atau transaksi, kemudian yang keenam itu adalah bukti yang telah dikumpulkan dari spesialis. Nah, conclusionnya atau endingnya gitu ya, dalam kasus Surya Dharma Ali ini pihak ahli ini percaya bahwa telah memberikan kesaksian yang memberatkan Surya Dharma Ali ini, dan hal ini disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang mendukung bukti pendukung ini gitu ya. Dari bukti-bukti yang telah ditetapkan atau mungkin diambil dari bukti dari spesialis ini, sedikit menarik kesimpulan bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan intens oleh pihak KPK dan pihak pembuktian dari tenaga ahli, maka diputuskan bahwa Surya Dharma Ali ini telah terbukti melakukan tindakan pencucian uang, korupsi dengan modus memperkaya diri sendiri dan pihak lain dengan kerugian negara mencapai hampir 1,8 miliar rupiah. Salah satu contoh kasus yang bisa jadi referensi untuk memantapkan materi bukti audit ini, mungkin itu cukup membantu dalam pengembangan kesadaran internal dari pihak-pihak akuntan maupun auditor atas pentingnya laporan keuangan yang didukung dengan bukti yang kuat gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.